Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jalan amblas sepanjang 40 meter di ruas tol Cipali masih dalam penanganan petugas. Rencananya pengelola tol akan menyiapkan jalur darurat. Untuk mengatasi kemacetan, petugas memberlakukan sistem kontraflow sepanjang 9 km di ruas tol Cipali Subang, kilometer 121. Pengelola jalan tol kini masih fokus membuat pembatas beton di median jalan untuk memotong panjang kontraflow dari 9 km menjadi 2 km. Sejumlah alat berat pun sudah diturunkan di lokasi amblasnya tol Cipali ini. Untuk memperbaiki jalan amblas, pengelola jalan tol kini tengah menyiapkan jalur darurat yang diperkirakan akan selesai dalam 3 hari. Dan pemirsa, kita sudah tergabung dengan Revikasi Barani yang saat ini meliput situasi perbaikan dari jalan tol Cipali ini. Selamat siang, Revika, bagaimana proses perbaikan jalan tol dan seperti apa juga jalur darurat yang disiapkan? Ya, Wilson, data dan pemirsa, beginilah informasi yang kami sampaikan dari ruas tol Cipali, tepatnya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta yang amblas pada Selasa dini hari lalu, di mana saat ini kedalaman yang terjadi keamblasan ini di belakang saya sepanjang 40 meter ini tengah dilakukan perbaikan oleh pengelola dari jalan tol Cipali, di mana memang proses pengecekan jalan ini sudah dilakukan dan memang dapat kami informasikan kontraflow juga saat ini tengah berlangsung sepanjang 9 km dari kilometer 117 hingga kilometer 126, sehingga memang ini memperlambat volume kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Cipali ini. Dan untuk mengetahui bagaimana progres dari pekerjaan atau perbaikan dari ruas tol Cipali, saat ini sudah bergabung dengan saya. Ini ada dari Bapak Suyitno. Bapak Suyitno selaku General Manager PT Lintas Marga Sedaya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Bapak, ini bisa dijelaskan hingga siang hari ini begitu bagaimana progres untuk pekerjaan atau perbaikan di ruas tol Cipali ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami mungkin perlu jelaskan langkah-langkah yang mau kita ambil. Jadi pertama tentu kita akan memperpendek. Saat ini kontraflow yang 9 kilo tadi sudah dijelaskan, itu kita akan perpendek dengan membuat bukaan baru. Kira-kira nanti akan menjadi hanya 1 kilo untuk lokasi kontraflow-nya. Yang kedua, kita nanti akan membuat detour widening itu di lokasi median. Di lokasi median kita akan buat dua lajur. Sehingga nanti diharapkan dalam 10 hari itu lalu lintas yang sekarang dilakukan kontraflow itu akan kita alihkan di detour widening tadi, di median tadi, sehingga akan lebih memperlancar. Itu kira-kira sepanjang 200-an meter ya. Tuh. Kemudian langkah ketiga tentu kita lakukan secara teknis konstruksi perbaikan di lokasi yang amblas ini. Itu kita nanti akan lakukan bore pile dan mungkin waktu yang dibutuhkan untuk sampai bisa dilintasi lagi itu mungkin sekitar 1,5 bulan. Jadi ada 3 tahapan ya untuk perbaikannya. Mungkin lokasi yang ambles ini membutuhkan waktu 1,5 bulan kira-kira itu. Tapi untuk membuat detour widening itu hanya 10 hari, nanti kita siapkan 2 lajur sehingga nanti lajur yang amblas ini bisa kita alihkan ke lajur detour widening tadi. Oke, Pak, untuk proses pengerjaan lajur ini 10 hari begitu tadi Bapak sampaikan ya, Pak. Untuk saat ini begitu, Pak, untuk tindak cepat begitu di hari kedua amblasnya ruas tol Cipali ini seperti apa, Pak, langkah yang diambil agar mencegah terjadi kemacetan panjang begitu di tempat ini, Pak? Ya itu tadi, jadi untuk mencegah kemacetan panjang tentu kita perpendek tadi yang dengan 9 kilo yang saat ini itu akan panjang ya lokasi yang dipakai untuk lalu lintas. Nanti kita perpendek sehingga mempersingkat, sehingga diharapkan lebih melancarkan lagi gitu. Kemudian Pak, jika kita berbicara begitu terkait penyebab dari ruas tol Cipali ini yang amblas begitu, Pak, bisa dijelaskan, Pak, ini sebenarnya ada potensi apa, Pak? Ya, jadi seperti yang mungkin sama-sama kita ketahui, sekarang musim hujan dan lagi curah hujan lagi tinggi-tingginya, di mana hari Sabtu, Minggu, Senin itu hujan sepanjang Cipali luar biasa. Nah, kemudian menimbulkan retakan-retakan dengan dilalui, maka dengan kendaraan berat khususnya akhirnya
hujan tadi atau air tadi akan masuk ke celah-celah atau retakan-retakan kecil sehingga menembus sampai bisnya sehingga menimbulkan amblas tadi. Kemudian Pak, himbauan Bapak untuk pengguna jalan yang melintasi ruas tol Cipali ini seperti apa Pak di tengah kondisi jalan yang seperti ini Pak? Jadi pertama tentu kami mohon maaf atas kejadian longsor ini atau amblas ini, dan kami himbau untuk kendaraan yang melintas Cipali agar berhati-hati dan mematuhi kecepatan, dan selama kami mengerjakan perbaikan sehingga nanti tidak sesuai dengan waktu yang kita tadi alokasikan bisa cepat selesai sehingga akan memperlancar lalu lintas di jalan tol Cipali ini. Demikian, Mbak. Siap. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Ya, Deta Wilson dan pemirsa, begitu penuturan dari Bapak Suyitno selaku pihak dari PT Astra yang melakukan proses pekerjaan atau perbaikan atas amblasnya ruas tol Cipali dari arah Palimanan menuju ke Jakarta Selasa dini hari kemarin, di mana progres pekerjaan saat ini yang meliputi 3 tahap, di mana diantaranya adalah melakukan mengisi begitu di median jalan material begitu untuk akhirnya Newton disiapkan, kemudian juga tadi disampaikan akan dilakukan persingkatan atau mempersingkat kontraflow dari 9 km menjadi 1 km saja supaya tidak terjadi begitu volume antrian kendaraan yang cukup panjang di tempat ini. Seluruh upaya dilakukan oleh pihak pengelola jalan tol untuk akhirnya ruas tol Cipali ini bisa segera selesai begitu, dan masyarakat atau pengguna jalan yang melintasi kawasan ini juga dapat tetap berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan Anda dan juga keluarga. Deta dan Wilson. Baik, Revika Sibarani melaporkan langsung dari tol Cipali, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengungsi di pinggiran rel kereta api. Mereka mendirikan tenda darurat untuk bertahan menghindari banjir yang belum surut. Ratusan warga korban banjir di Kampung Bojong, Desa Bojong Sari, Kedaung Waringin, Kabupaten Bekasi mengungsi di pinggir rel kereta api. Mereka bertahan dengan membuat tenda darurat. Ketinggian air yang belum juga surut membuat warga nekat mengungsi di pinggir rel kereta api, meski membahayakan keselamatan jiwa. Mereka mengaku belum ada tempat pengungsian yang disediakan pemerintah Kabupaten Bekasi. Nggak punya uang, Dek. Gak ada poskonya, gak ada uangnya. Kalau di hotel, aku harus pakai uang. Ya udah di tenda aja di situ pinggir jalan kereta, Dek. Sudah dapat bantuan belum, Bu? Ya Allah, boro-boro, Dek. Nasi belum, mie belum, apalagi air yang itu bersih belum, Dek. Banjir merendam 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi akibat meluapnya air dari Kali Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai lebih dari 1 meter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu banjir yang sempat melanda wilayah Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan telah surut. Kini warga dan petugas damkar bahu-membahu membersihkan lumpur sisa banjir. Petugas damkar sektor Pancoran menyemprot lumpur yang menggenangi rumah warga di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Lumpur yang mengendap di jalanan ini dialirkan menuju Kali Ciliwung yang tidak jauh dari permukiman warga. Diperkirakan proses pembersihan akan selesai 2 hari ke depan. Sebelumnya banjir sempat menggenangi Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 1 hingga 2,5 meter. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi juga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya. Kita akan pantau kondisi terkini di Rawajati. Sudah ada Vito Erlangga di sana. Selamat siang, Vito. Bagaimana proses pembersihannya? Apakah sudah selesai di sana? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Dapat kami laporkan untuk saat ini proses pembersihan lumpur dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama dengan PPSU memang dihentikan sementara akibat cuaca hujan yang melanda di kawasan Rawajati. Namun saat ini sejumlah warga ini masih bahu-membahu membersihkan rumahnya, sisa lumpur yang berada di rumahnya, dan selain itu juga sejumlah warga ini terpantau mengevakuasi sejumlah barang-barang penting miliknya. Kemudian tadi kami juga sempat memantau sejumlah warga ini memasang kabel listrik. Hal ini dikarenakan untuk menghidupkan kembali aliran listrik yang memang sempat padam pada 2 hari terakhir akibat
banjir yang menggenangi kawasan ini. Dan memang jika Anda lihat di layar kaca Anda, memang untuk dampak dari banjir di kawasan Rawajati ini memang cukup signifikan atau cukup berdampak pada kondisi rumah warga, yang mana sejumlah material ini juga terpantau rusak begitu, dan saat ini warga masih terus melakukan pembersihan. Dan saat ini dari pemadam kebakaran sendiri masih menyiagakan sebanyak 2 unit alat pemadam kebakaran, yang mana alat pemadam kebakaran ini memang disiagakan untuk melakukan penyemprotan lumpur yang saat ini masih menggenangi kawasan Jalan Bina Warga RW 7 dan menyemprot lumpur di sekitaran rumah warga agar penyemprotan berjalan secara optimal. Kemudian Wilson, untuk warga yang sebelumnya mengungsi sendiri, ini berdasarkan keterangan dari Kepala Sektor Damkar Pancoran, pihaknya mengatakan bahwa sejumlah warga ini sudah mulai kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan rumahnya masing-masing. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Victor Langga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan makam yang berada di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Lokasi ini menjadi langganan banjir karena diapit 2 aliran sungai. Hari ini banjir yang merendam TPU Semper mulai surut. Meski begitu masih ada beberapa petak makam yang masih tergenang air. Tak hanya petak makam, beberapa titik jalan menuju area TPU juga masih tergenang. Setiap hujan deras mengguyur wilayah ibu kota, TPU Semper selalu menjadi langganan banjir karena lokasi ini diapit 2 sungai. Sejumlah peziarah dan warga sekitar berharap pemerintah turun tangan agar banjir tak terus berulang saat musim hujan tiba. Dan pemirsa, langsung saja ya kita pantau bagaimana kondisi di sana. Sudah ada rekan kami, Nadia Raisa. Nadia, apa yang dilakukan oleh pengelola TPU untuk mengatasi banjir? Ya, Deta dan juga Wilson, hingga saat ini pihak pengelola TPU tentunya melakukan berbagai upaya, misalnya mengeruk secara manual, dan selain itu juga di sini ada 4 pompa, namun hanya 2 pompa saja yang aktif, di mana 2-nya lagi masih dalam perbaikan. Oleh karena itu 2 pompa yang aktif ini dioperasikan sejak pagi hingga sore hari untuk menyedot air dan mengurangi ketinggian air yang masih menggenangi di makam. Karena memang hingga saat ini meskipun masih ada wilayah yang sudah mulai surut, tetapi ada juga seperti di Blat 40, 49, dan 50 tempat saya melaporkan ini masih terendam banjir bahkan hingga menutupi petak makam. Dan juga banjir di kawasan ini dikarenakan TPU Semper ini diapit oleh 2 aliran sungai. Selain itu juga datarannya lebih rendah dibandingkan aliran Kali Cakung yang bermuara di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Oleh karena itu pihak dari pengelola juga berharap agar pemerintah dapat melakukan tindakan konkret seperti membuat turap tinggi untuk meminimalisir terjadinya banjir. Ya, Deta dan juga Wilson. Baik, Nadia Raisa, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, viral di media sosial seorang selebgram yang juga pemilik apotek memperoleh vaksin COVID-19 gelombang pertama. Bagaimana penjelasan Kementerian Kesehatan soal aturan vaksin ini? Tetaplah bersama kami.